Oke, selamat sore semuanya, apa kabar? Oke, semoga semuanya masih semangat ya, karena masih banyak speaker-speaker lagi, jadi jangan pulang dulu, malam mingguan masih lama. Jadi sekarang kita coba mulai dengan sesi saya di sini. Oke, kenapa saya ada di ruangan ini bersama teman-teman semua? Kenapa saya harus ada di sini? Itu adalah pertanyaan yang saya tanyakan juga ke tim TEDx TSM waktu saya itu di approach untuk jadi speaker untuk membawakan sesi yang sekarang ini soal entrepreneur. Karena menurut saya tuh, saya takutnya nggak capable untuk ngomongin soal entrepreneur. Karena saya tidak berasal dari background bisnis, saya juga tidak berasal dari keluarga yang punya bisnis. Saya hanyalah seorang karyawan yang bosen banget kerja dulu. Itu doang sih asal mula saya. Sebelumnya mungkin kenalan dulu, nama saya Fajar, saya adalah owner dari GPJK TechX Studio, sebuah bisnis yang sudah saya rintis selama 12 tahun. Cake Studio, kesannya gede gitu ya, kayak studionya tuh segede gudang gitu. Tapi enggak, saya UMKM. Dari dulu sampai sekarang pun saya masih UMKM yang saya lakukan di kediaman saya sendiri. Jadi kalau boleh cerita dulu, kenapa saya bisa berawal menjadi baker. Dulu waktu lulus kuliah, saya langsung kerja, dan kerjanya cukup random. Dulu saya adalah lulusan IT, Information Technology, yang pernah menjadi programmer juga. Setelah saya kerja beberapa kali, saya menemukan sedikit kebosanan dalam melakukan pekerjaan yang sebenarnya bukan passion saya gitu loh. Duitnya oke lah, dapat gaji, cuman kayaknya saya pengen membuat sesuatu sendiri yang bisa saya nikmati nanti suatu hari nanti. Akhirnya di saat itu saya nggak punya skills, saya nggak ada skills, nggak ada hobi. Akhirnya saya coba untuk mengasah skill yang saya punya dari hobi yang saya punya, yaitu saya suka banget makan dessert. Jadi disitulah saya mulai untuk belajar gimana caranya bikin kue. Belajar zaman dulu tuh 2012 nggak kayak sekarang. Sekarang banyak banget resep online bertebaran. Kalau dulu saya melakukannya itu benar-benar oldies banget. Saya ikut kursus, belajar lewat buku resep yang saya beli di toko buku, coba-coba sendiri, dan setelah saya bisa membuat beberapa produk, baru mulai saya jual ke orang-orang sekitar. Waktu itu masih jadi side hustle, masih jadi side job, yang akhirnya setelah orang-orang memiliki respon yang bagus, orderan mulai masuk tuh. Setiap pulang kantor saya baking, terus besok paginya sebelum ngantor saya packing, habis itu di-deliver. Itu saya lakukan terus, sampai lama-lama saya baru nyadar, ini bisnis yang saya lakukan kayaknya cukup menjanjikan nih. Saking menjanjikannya, saya akhirnya mencoba untuk membangun kepercayaan diri dan keyakinan kalau saya bisa nih kayaknya gak usah ngantor lagi, tapi saya tekunin bisnis ini 100%. Ya udah, akhirnya ada momen saya memutuskan untuk berhenti kerja dan saya menekuni bisnis ini sendiri dari awal. Udah tuh, status langsung berubah dong. Yang tadinya saya adalah karyawan, saya langsung menjadi business owner gitu. Keren ya kesannya, business owner gitu. Ya udah, saya jalanin terus hari demi hari karena itu passion. Jadi saya benar-benar senang melakukannya. Tanpa disadarin 7 tahun tuh telah berlalu. 7 tahun ya. Ingat mark ini 7 tahun, dimana di situ saya akhirnya baru nyadar, gue tuh bukan business owner loh sebenarnya. Gue tuh self-employed. Saya tuh self-employed dulu, artinya saya bekerja untuk diri saya sendiri. I am the business. Dan itu sebenarnya nggak bagus. Nggak bagus karena apa? Kembali lagi ke 7 tahun itu ya, saya berkarya. Dalam 7 tahun itu yang saya rasakan adalah bahasa kerennya yang anak-anak muda zaman sekarang ngomong tuh burnout. Burnoutnya itu bener-bener berasa dimana saya udah kayak nggak nyaman untuk mengerjakan apa yang saya kerjakan, dan yang paling gak sehat adalah saya udah nggak peduli dengan omset, saya nggak peduli dengan orderan, saya nggak peduli dengan uang. Yang saya pedulikan cuman I just want to take
a break. Udah itu aja yang saya pikirin. Kemudian berarti itu adalah 2019 bulan Agustus saya memutuskan untuk you know what, that's it. Saya mau nyetop apapun yang saya lakukan saat itu untuk mendapatkan some clarity in my life. Saya itu maunya kemana sih gitu. Saya drop semua orderan. Akhirnya saya pergi, ceritanya healing. Saya pergi ke Bali bukan untuk liburan tapi untuk mendapatkan sedikit penjelasan. Dan dalam waktu di Bali saya selama 3 minggu itu saya ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan banyak business owners juga. Kita bertukar cerita. Akhirnya pulang dari Bali, tiba di Jakarta, saya punya 2 pilihan. Either saya berhenti bisnis saya ini, GPJK TechX Studio, atau saya lanjutin tapi dengan mindset yang berbeda. Saya coba pilihan yang kedua. Saya coba untuk ngebentuk sebuah tim. Karena bisnis yang baik itu adalah kalian tuh bukan bisnisnya, but the team, the system and the strategy behind the business itu yang harus bisa jalan sendiri. 2019 kembali ke Jakarta, saya mulai buka lowongan kerja. Akhirnya dapat 2 tim, 2 baker di tahun 2020 bulan Februari. Saya masih ingat terus dengan tahunnya dan bulannya, karena itu merupakan mark yang penting banget dalam kesuksesan bisnis saya. Dari 2020 saya udah berasa bahwa saya ternyata sekarang adalah seorang business owner, seorang entrepreneur, di mana saya udah bisa ngebentuk sebuah tim, sebuah legacy, dan sebuah bisnis. Di situ udah mulai berasa tuh bedanya quality of life saya, yang tadinya tuh saya bener-bener gak ada kehidupan. Karena semuanya dulu tuh dikerjakan sendiri, bener-bener sendiri, beli bahan sendiri, cari loyang sendiri, cari vendor sendiri, sampai kadang-kadang nganter kue pun sendiri, karena bener-bener tidak ada tim sama sekali. 2020 udah mulai enak tuh ya, udah ada tim, terus omset juga udah kelihatan meningkat hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dan akhirnya saya sadarin bahwa bisnis gue bisa jalan nih sendiri. Jadi setiap tahun itu ya, alhamdulillah bisnis saya itu omsetnya selalu meningkat, sampai akhirnya saya bisa meng-hire tim lebih banyak lagi. 2023 ini kesannya saya ingin meroket untuk merendah dulu ya, bukan nyombong ya. Di 2023 itu adalah tahun terbaik bagi bisnis saya, karena di tahun itu adalah tahun dimana kita tuh mendapatkan omset paling tinggi selama saya jualan. Tapi sebagai business owner yang baik, sebagai entrepreneur, kita nggak boleh cepat puas, apalagi sombong. Saat itu ya saya mikirnya gini, gimana caranya gue untuk bisa nyaingin omset di 2023. Feeling saya ke 2024 itu kayaknya it's going to be a really tough year. Mungkin karena udah kepikiran dan sempat keucap juga, akhirnya bener kejadian. Januari 2024 tim saya satu resign. Yang namanya orang resign pasti banyak yang ngikutin. Satu resign, saya hire orang baru lagi, satu lagi resign. Jadi saya kalau nggak salah 3 bulan saya tuh selalu rekrutmen orang-orang baru. Dan berasa juga di omset setiap bulan itu menurun. Serius menurun dari Januari, Februari, Maret, turun terus sampai akhirnya saya mikir, gue mesti ngapain lagi nih? Semuanya kayak udah saya lakukan, bikin promo, bikin produk baru, ramein sosial media, cuman kayaknya I haven't get there yet. Saya selalu positive thinking, karena sebagai entrepreneur kita itu harus selalu take a risk. Jadi saya nggak pernah menunjukkan ke tim saya kalau saya itu worried sebenarnya, tapi yang saya lakukan adalah saya terus memberikan mereka semangat kalau one day pasti nanti kita bakal rame lagi kok, tenang aja gitu. Ya udah, akhirnya saya melakukan sebuah health check. Health check itu bukan ke saya ya, tapi untuk ke brand saya. Health check itu adalah dulu yang biasanya
kita lakukan waktu saya kerja di advertising untuk melihat kesehatan sebuah brand sebelum kita campaign baru. Akhirnya saya melakukan health check nih, dan saya menemukan sebuah pattern yang unik banget. Saya tuh punya produk Japanese Cheese Tart namanya, produk yang udah saya launching dari 2017. Udah lama sebenarnya produk ini. Dan produk ini ternyata selalu laku, banyak yang pesen setiap kali festive season. Lebaran, Natal, itu pasti selalu banyak yang pesen. Dan yang pesen itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk diberikan ke orang lain alias gifting. Saya kemudian mengambil pattern itu dan akhirnya saya coba untuk gimana ceritanya kalau misalnya kita ngambil si Japanese Cheese Tart ini, kita ambil, kita cabut dari cake studio saya untuk dijadikan sebuah brand baru, di mana itu semuanya tuh beda. Brand identity beda, brand communication beda, social media, TikTok, Instagram, semuanya beda. Itu risky banget. Itu adalah hal paling resiko yang pernah saya lakukan hanya untuk create something different. Karena itulah yang kita sebagai business owner, sebagai entrepreneur itu harus punya mindset bahwa kesuksesan yang kita punya sekarang itu gak bakal berlangsung lama. Pasti akan ada saatnya nanti kalau kita di atas, pasti kita akan ke bawah lagi. Kemudian brand baru saya launching, Japanese Cheese Tart, dan ternyata that is the moment. Itu ternyata bagus banget, respon dari orang-orang, orderan mulai meningkat, mulai masuk, dan karena saat itu saya lagi di dalam mode dimana bisnis thinking saya tuh selalu mikir, nextnya gue bisa ngapain lagi nih gitu. Belum selesai kita launching brand pertama, saya lakukan lagi untuk produk saya yang lain, bikin brand baru. Jadi dalam kurun waktu 2 minggu, saya tuh udah membuat sebuah brand lagi. Jadi totalnya ada 2 brand yang kemudian kita langsung sebar lewat sosial media, dan akhirnya itu juga meledak. Meledaknya itu level nuklir, sampai sekarang itu tim saya di studio masih bikin produksi untuk orderan orang-orang. Again, kesannya mungkin nyombong, tapi saya punya poin. Poinnya adalah yang namanya produk life cycle itu ada. Dan kalau misalnya kalian, saya nganggapnya di sini orang-orang, teman-teman semua udah punya pemikiran untuk mau bisnis, atau udah punya bisnis, atau mungkin ada bisnis tapi lagi stagnan. Customer pasti akan ada momen di mana mereka tuh lelah, jenuh, bosan dengan produk kalian. It will happen. Dan saya sekarang saya lagi rame-ramenya, am I going to be safe? Enggak. Pasti ada saatnya nanti penjualan itu nurun, dan kita sebagai entrepreneur, sebagai business owner harus siap untuk hadapin itu dengan strategi baru, dengan ide marketing baru, dengan apapun yang baru yang kira-kira nanti bisa membantu kita untuk mengatasi masalah itu. Jadi poinnya adalah, if you wanna go fast, you go alone. But if you wanna go far, you go together. Kalian, teman-teman semua di sini, harus punya pemikiran bahwa kalau misalnya teman-teman di sini udah punya ide mau bikin bisnis apa, bikin sistemnya. Jangan fokus dan akhirnya menghabiskan 7 tahun seperti saya untuk ngerjain bisnis itu sendiri. Awal-awalnya emang cepet kan, if you wanna go fast, just go alone. Tapi pasti capek. You need a team, at least 1-2 orang. Saya nggak minta juga teman-teman misalnya habis dari TEDx seminar ini langsung meng-hire orang, nggak. Ciptakan dulu sistemnya yang kira-kira nanti bakal bisa bikin bisnis itu autopilot. That's the key, autopilot business. Walaupun bisnis itu nanti akhirnya udah bisa jalan sendiri, jangan pernah ditinggal 100%. Overview terus, review terus result-result yang udah terjadi, masalah apa, cari solusinya, penjualan anjlok, cari masalahnya di mana, bikin solusi baru. Dan yang penting, jangan pernah nyerah sama keadaan ya.
Jadi kalau nggak salah 3 bulan yang lalu itu komunitas baking tuh lagi masuk ke fase di mana penjualan sepi. Terus banyaklah yang akhirnya mencoba untuk menganalisa, oh karena anak-anak lagi pada sekolah, orang tuanya lagi nggak punya dana untuk belanja gitu. Jangan pernah menyerah sama keadaan. You make your own destiny, dan kalian harus yakin dengan apa yang kalian lakukan. Kuncinya adalah kalian harus bisa mengubah mindset kalian, teman-teman semua, untuk menjadi seorang entrepreneur, bahwa itu bukan sebuah kerjaan. It's a mindset. Kalian harus bisa mencoba untuk menjadi entrepreneur, dan saya doakan di sini semua teman-teman yang ada di sini semoga bisa sukses dengan semua apa yang diinginkannya. Waktunya sudah habis. Terima kasih sudah mendengarnya. Terima kasih.